Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang bersabda bahwa hal-hal yang lebih besar akan kita lihat jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengangkat tema ini dari perjumpaan antara Natanael atau biasa juga dikenal dengan Bartolomeus, rasul, salah satu dari 12 rasul. Ketika pada panggilannya pertama sudah diajak Filipus, Natanael yang semula ragu atau menyangsikan apakah ada yang istimewa datang dari Nazaret. Lalu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Natanael berkata kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu Yesus Tuhan kita berkata, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat. Hal-hal yang lebih besar akan hal itu akan kau lihat. Poin ini saya angkat dalam rangka adorasi, sesuai dengan pengalaman saya sendiri, tapi juga pasti pengalaman Anda semua. Seperti halnya Natanael, barangkali dalam hidup kemuridan kita sebagai murid Yesus, kita sempat juga sering ragu, bimbang. Tetapi kita mengalami bahwa semakin mengikuti Tuhan Yesus, kita semakin masuk ke dalam misterinya. Dan keagungan misterinya itu juga semakin mendalam. Maka benar ketika Tuhan Yesus berkata, hal-hal yang lebih besar akan kamu lihat. Mengalami peristiwa-peristiwa yang lebih mendalam dalam jalan Tuhan, itu terjadi pada setiap orang yang mengikuti Kristus. Peristiwa yang paling besar tentu saja adalah sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Keajaiban puncak. Dan itu memberi perspektif kehidupan kepada kita semua, bahwa penderitaan, sengsara, dan kematian bukan akhir, tetapi bahkan itu menjadi peralihan menuju kemuliaan Allah. Dan kita boleh ambil bagian di dalam kemuliaan itu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menjalani peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan tersebut. Tentu sebelumnya Natanael atau Bartolomeus, juga para murid yang lain, menyaksikan berbagai mukjizat Yesus. Penyembuhan orang sakit, orang buta menjadi melihat, orang lumpuh menjadi berjalan, orang tuli menjadi mendengar, orang haus mendapat kepuasan, orang lapar Yesus menggandakan roti. Kita ingat semua mukjizat itu. Tetapi para murid juga menyaksikan bagaimana Yesus
beberapa kali juga bersabda mengenai penderitaannya, tetapi mereka tidak paham. Barulah ketika Yesus mengalami penderitaan dan kemudian bahkan mati disalib, para murid guncang imannya. Bahkan diceritakan dalam Injil Sinoptik, seperti Markus misalnya, mereka para murid lari meninggalkan dia. Sebuah ungkapan yang sangat simbolik yang menunjukkan bahwa kematian Yesus pada waktu itu menggoncangkan seluruh iman mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak lama wafat, dia bangkit pada hari ketiga. Dan lihat bagaimana Tuhan Yesus menyongsong satu demi satu, juga dalam kebersamaan para murid yang lain, para rasul khususnya, dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia sungguh hidup, hadir di tengah kita dan terlibat dalam perjuangan hidup kita. Kini dia meninggalkan kepada kita Ekaristi, sakramen tubuh dan darahnya, sakramen dirinya yang berkorban dan mencintai kita, sakramen kasihnya yang sehabis-habisnya. Justru melalui adorasi inilah kita dibantu untuk menyaksikan kedalaman kasih yang tiada tara. Melalui adorasi, kita akan dibawa pada pengalaman yang semakin lebih besar. Dengan adorasi, kita semakin masuk dalam misteri Tuhan yang tak terhingga, yang tiada batasnya. Pemahaman kita saja yang selalu tertatih-tatih. Tetapi misteri kasih-Nya yang tiada batas sungguh membuat kita semakin terpana, terpesona. Dalam arti itulah setiap adorasi membuat kita tertarik untuk semakin lanjut sebagai murid-murid Kristus yang berbakti, yang menyembah, menghidupi kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pelayanan kita kepada sesama, khususnya sesama yang menderita. Marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil terus mohon supaya kita semakin mampu dan sanggup masuk ke dalam misteri kasih-Nya yang semakin besar kepada kita, kepada umat manusia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.